Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Di pertemuan terakhir kemarin kita membahas apa? Paling terakhir kita bahas sudah masuk fi'il mudhari? Atau sudah selesai fi'il mudhari? Fi'il amr selesai? Selesai, Pak? Baik, alhamdulillah masih diingat. Berarti sekarang kita memasuki fi'il madhi. Fi'il madhi belum? Fal madhi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada. Sudah? Sudah? Sudah itu? 28 berarti masuk langsung ala penasab dan penjazam. Alhamdulillah. Mantap. Sekarang kita masuk. Alhamdulillah. Ke inti pembahasan atau bagian ketiga. Yaitu mengenal penyakit. Mengenal penyakit. Yang masuk pada fi'il ataupun pada isim. Karena katakan sebelumnya kita menyelesaikan dulu penyakit yang masuk pada fi'il dulu. Karena lebih sedikit dibandingkan dengan penyakit yang masuk pada isim. Ingat, yang masuk penyakit padanya dan yang bisa berubah hanya fi'il mudhari. Yang masuk penyakit padanya dan yang bisa berubah hanya fi'il mudhari. Itu diingat kembali selalu. Karena fi'il madhi, fi'il amr, mabni. Fi'il madhi, fi'il amr, mabni. Yang bisa berubah hanya fi'il mudhari. Dan antum harus ingat kembali, fi'il mudhari ada 3. Fi'il mudhari yang bisa berubah itu ada 3. Ada fi'il mudhari sahih, akhir. Seperti yaktubu. Kalau kita contohkan satu kata saja, yaktubu. Ada fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu yang akhirnya adalah waw, seperti yad'u. Atau ya seperti yahdi, atau alif seperti yardo, ya bisa alif seperti kita tulis yardo, ini yang paling terkenalnya di contoh yardo, ini namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Atau fi'il mudhari af'alul khamsah. Yang akhirnya itu adalah ditambahkan waw dan nun. Atau alif dan nun. Atau ya dan nun. Yaitu sahih akhir atau mu'tal akhir yang ditambahkan waw dan nun. Atau alif dan nun atau ya dan nun. Ini namanya jadinya af'alul khamsah. Sekarang bukan itu yang kita mau bahas. Ini fi'il mudhari ini bisa dinasab. Juga bisa dijazm. Bisa dinasab. Juga bisa dijazm. Kita lihat sekarang. Kita baca di buku Pan-Nawasibu. Asyaratun. Lebih banyak. Ya. Alat-alat penasab. Itu ada 10. Alat-alat penasab itu ada 10. Siapa saja itu? An, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, wal jawabu bil fa,
wal waw wa au. 10. Alat penasab itu ada 10 kata penulis. Alat penasab artinya kalau ada ini alat maka fi'il mudhari dinasab. Saya ulangi. Kalau ada ini alat maka fi'il mudhari dinasab. Alamat nasabnya tergantung fi'il. Sahih akhir, mutal akhir, fathah. Af'alul khamsah hilang nun. Iya kan? Kan ini. Yaktubu kalau ada alat penasab ini langsung menjadi yaktuba. Yad'u menjadi yad'uwa. Yahdi menjadi yahdiya. Yardo tetap yardo karena alif tidak bisa diharokati. Kalau di af'alul khamsah yang ada waw dan nunnya maka langsung hilang nunnya. Ya. Alif dan nun hilang nunnya. Ya dan nun hilang nunnya. Hilang nunnya. Jadi nanti akan tersisa waw saja, alif saja, sama ya saja. Kalau kemasukan alat penasab. Antum masih ingat kan sebelumnya? Alat penasabnya, tanda nasabnya af'alul khamsah dengan penghilangan nun. Sekarang ini bukan tandanya. Itu kita sudah bahas. Dan bahkan antum saya sudah kasih murojaah. Dan alhamdulillah rata-rata sudah menghafal tanda itu. Sekarang alat penasab. Penulis katakan alat penasab itu ada 10. Sedikit saja. 10. Artinya penyakit fi'il mudhari yang akan menyebabkan dia akan berubah menjadi nasab dari rofa menjadi nasab 10. 10 ini kalau dibandingkan dengan alat penjazm nanti itu sangat sedikit. Alat penjazm lebih dari 10. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita tulis tadi itu yang dikatakan oleh penulis adalah yang pertama adalah siapa? Coba sebutkan. Yang pertama an. Yang kedua lan. Yang ketiga idan. Yang keempat kai. 4 ini dulu. 4 ini inilah yang menasab fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Artinya kalau dia ada maka fi'il mudharinya dinasab dan yang menasabnya dia itu sendiri. Karena alat penasab ini 10 ini terbagi 2. 10 ini itu terbagi 2. 4 yang menasab dengan dia dirinya sendiri. Dia yang menasab. Kemudian sisanya 6 dinasab bukan dengan dia. Dia cuma tanda kalau ada penasab. Kalau ada 4 sisanya itu maka dia dinasab dengan an. Yang disembunyikan. Salingkari karena an disembunyikan. Jadi tiba-tiba ada ini alat fi'il mudhari dinasab. Ketahuilah yang menasab bukan dia. Tapi an yang disembunyikan. Dipahami ini? Yang antum hafal 4 ini. An, lan, idan, sama kai. 4 ini yang antum hafal. Inilah alat penasab. Yang pokok. Dipahami ini? Karena kalau ada ini, dialah penasabnya. Antum langsung bilang, misalnya kata tadi, saya tulis ulang di sini. Ya. Masuk yaktu bu. Saya masukkan sebelumnya misalnya ada kata an. Antum langsung baca apa? An yaktuba. Masukkan lan. Lan yaktuba. Masukkan kai. Kai yaktuba. Masukkan idan. Idan
maktuba. Ini 4. Ini kalau ada dia penasab. Selain 4 ini kita tulis. Ada berapa? Sisanya? Sisa berapa? 6. Yang pertama apa? Lamukai. Lamukai ini adalah li. Bukan lamukai yang masuk. Ini cuman penyebutan namanya. Namanya li, tapi disebut dengan lamukai. Dinamakan lamukai karena dia maknanya, terjemahannya sama dengan kai. Dinamakan dengan lamukai karena terjemahannya sama dengan apa? Kai. Nah, sekarang kita selesaikan dulu dia. Antum kalau dapat li, masuk pada fi'il mudhari dan fi'il mudharinya dinasab. Jangan pernah bilang dinasab dengan li. Akan salah. Li ini sebenarnya huruf jar. Tidak masuk pada fi'il mudhari. Makanya dia tidak menasab. Dia tidak menjar fi'il. Kalau dia ada, maka fi'il salahnya dinasab. Cuma pertanyaannya, siapa penasabnya? Kan li huruf jar. Jawabannya adalah dinasab dengan an yang disembunyikan setelah li. Kalau nampak berarti nanti jadinya li'an. Paham ini? Misal, antum dapat contoh misalnya. Dapat contoh di dalam kitab misalnya. Iya. Liyadhaba. Liyadhaba. Asalnya yadhabu. Masukkan li. Liyadhaba. Pertanyaannya mudah sekali. Apa yang menyebabkan ini di fathah? Apa antum jawab? Dinasab oleh an. Di mana annya? Disembunyikan. Di mana disembunyikan? Setelah li. Karena li itu masuk pada an. Tidak masuk pada yadhab. Jadi mudah sekali langsung. Dipahami ini? Paham ini? Ini sengaja anak hati-hati dalam menguraikannya ke antum. Supaya antum tidak langsung seperti itu tadi yang ini. Kalau ini 4 ini. An, lan, idha, kai, dan idan. Langsung bilang. Dia yang menasabnya. Tapi 6 sisanya. Kalau antum dapat fi'il mudhari dinasab. Antum langsung bilang. Dinasab dengan an yang disembunyikan. Setelah itu. Tergantung itu huruf apa. Kalau li bilang setelah li. Namanya lamukai. Paham ya? Namanya lamukai. Li. Paham ya sudah? Sudah ini? Intinya berarti. Makanya penulis bilang alat penasab itu 10. Karena kan secara dohir kita lihat. Ada li fi'il mudhari dinasab. Iya kan? Ada li fi'il mudhari dinasab. Cuman yang menasabnya bukan li. Li cuman tanda. Kalau ada penasab. Li cuma tanda kalau ada apa? Penasab. Jelas sudah? Jelas untuk li? Jelas untuk li? Yang berikutnya apa? Setelah lamukai. Lamul juhud. Lamul juhud. Lamul juhud. Juga li. Ini masalah. Juga li. Lamul juhud itu juga li. Cuman kalau tadi li yang ini namanya lamukai. Maknanya seperti kai. Agar supaya. Maknanya agar supaya. Kalau lamul juhud. Lamul juhud terjemahannya tidak. Terjemahannya. Cuman di dalam lafaz ini bermasalah sekali. Ini li sama-sama li. Terus sama-sama menasab fi'il mudhari setelahnya. Pertanyaannya, gimana caranya supaya saya bisa bedakan ini lamukai, ini lamul juhud. Apa cara saya yang harus saya lakukan? Maka alhamdulillah berdasarkan penelitian
Kalau lamul juhud pasti sebelumnya ada kata makana, atau kalau bukan makana maka lam yakun. Lam yakun ini. Kalau ada sebelumnya kata makana atau lam yakun, baru ada li, maka pastikan itu lamul juhud. Dipahami? Dipahami ini? Jadi antum lihat sebelumnya. Jangan langsung tentukan ini lamul juhud, ini lamul kai. Jangan. Lihat dulu sebelumnya. Apakah ada makana atau ada lam yakun? Kalau ada makana atau lam yakun, maka itu namanya lamul juhud. Kalau tidak ada, maka lamul kai. Kan cuma dua. Cuma dua li yang masuk pada fi'il. Cuma dua li yang masuk pada fi'il. Dan sama-sama menasab. Ada lagi satu li tapi menjazm. Kalau itu tidak ada masalah. Ini yang masalah ini. Li yang ini. Jadi ada dua li sama-sama menasab. Kalau antum dapat kata misalnya liyadhab. Seperti contoh tadi. Liyadhaba. Liyadhaba. Ini li antara salah satu dari dua li. Lamul juhud atau lamul kai. Gimana cara saya bedakan? Ini lamul juhud atau lamul kai. Sama-sama menasab. Jawabannya, lihat kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya ada makana atau lam yakun, maka lamul juhud. Kalau tidak ada, maka lamul kai. Sudah? Dipahami ini? Paham ya? Kalau menasabnya, sama-sama dinasab dengan an yang disembunyikan, bukan dia. Kan saya sudah bilang, 6 itu bukan dia penasabnya. Tapi siapa? An yang disembunyikan setelah dia. Jadi liyadhaba ini aslinya kalau dinampakkan adalah li'an. Baru yadhaba. Itu aslinya. Li'an yadhaba. Cuman annya ini dihilangkan dalam kalimat. Annya itu dihilangkan sehingga sisa li yadhaba. Paham kan? Jadi ada an di sini. Ada an di sini yang dihilangkan. Ada an di sini yang dihilangkan. Dipahami ini? Ini yang kedua disembunyikan an. Ketiga. Hatta. Hatta juga. Ini masalah sekali ini orang. Alat penasab yang ini. Hatta. Antum tahu itu hatta siapa? Hatta itu huruf jar. Sama dengan li. Hatta sekali lagi. Hatta huruf jar. Sama dengan li. Artinya. Berarti dia bukan alat penasab. Pada hakikatnya. Tapi kalau ada setelah hatta adalah fi'il misalnya yadhab. Maka fi'ilnya dibaca yadhaba. Pertanyaannya, siapa yang membuat ini di fathah? Apa jawabannya itu? Maka pastikan an yang dihilangkan, yang disembunyikan. Di mana disembunyikan? Setelah hatta di sini ada an. Dipahami ini? Jelas ini? Kalau ada yang bilang, kenapa tidak dinampakkan saja, disembunyikan lagi? Nah, itu kan kalam orang Arab. Mereka biasa sembunyikan setelah 6 itu. Kita kan cuma meneliti. Kenapa dinasab? Nah alat penasab cuma 4. Paham kan? Cuma 4 alat penasab. Kalau ada menasab selain itu, maka setelah hatta sembunyian. Setelah li sembunyian. Setelah li sembunyian. Ini ketiga. Yang keempat. Al-jawabu bil fa. Maksudnya fa. Fa. Kalau ada fa. Antum dapat fa. Setelah itu fi'il mudhari setelahnya. Fi'il mudhari setelahnya. Dinasab. Misalnya fayadhaba. Antum tiba-tiba dapat begitu. Fayadhaba. Ini yadhaba. Siapa yang menasabnya? Pastikan an yang disembunyikan di mana? Setelahnya fa di sini. Ini ada an yang disembunyikan.
Dipahami ini? Karena fa tidak menasab. Yang menasab itu adalah an yang disembunyikan setelah dia. Sudah paham ini? Mudah. Itu yang keberapa itu? Keempat. Kelima. Wal waw, yaitu wa. Tiba-tiba misalnya antum dapat kata wayadhaba. Langsung wayadhaba. Kenapa ini dinasab fil mudhari'nya? Sementara waw ini bukan alat penasab. Maka jawabannya apa? Ini dinasab dengan an yang disembunyikan di sini setelah wa. Dipahami ini? Yang tidak dinampakkan. Terakhir siapa? Yang keenam. Yang keenam apa? Siapa? Au. Ini juga au. Kalau antum dapat fi'il mudhari dinasab setelah au, misalnya au yadhaba. Au yadhaba. Ini dinasab ini. Setelah au, ketahuilah au bukan alat penasab. Au bukan alat penasab. Yang menasabnya siapa? Pasti an disembunyikan setelah apa? Au. Dipahami ini? Mudah. Makanya kesimpulannya alat penasab itu cuman ini. Cuman 4 ini tadi. An, lan, kai, dan idan. Ini saja. Selain ini kalau ada itu hanya tanda kalau ada alat penasab. Yaitu an. Dan ini berdasarkan penelitian semuanya jadinya 10. Tapi 10 dibagi 2. Ada penasab dirinya sendiri menasab. Dan ada menasab dengan perantaran an. 4 pertama itu menasab dengan dirinya sendiri. Kemudian 6 sisanya dinasab dengan siapa? An yang disembunyikan. Selesai. Di buku tinggal contoh satu-satu. Di papan, Anda cuma contohkan satu kata ya. Yadhaba. Di buku satu-satu dicontoh. Lihat. Kita lihat. Alat-alat penasab itu ada 10. Lihat catatan nomor 81. Ini berdasarkan pendapat orang Kufah. Adapun menurut orang Basrah, alat penasab hanya ada 4 saja. Yaitu yang pertama sampai keempat. Paham ya? Yang pertama sampai keempat. Dari yang disebutkan oleh penulis. Dan pendapat inilah yang benarnya. Adapun sisanya maka dia menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Apakah secara wajib? Yaitu tidak boleh nampak dalam kalimat. Atau boleh. Yaitu boleh nampak dan boleh disembunyikan. Lihat contohnya yang pertama. Dia adalah an. Contoh ke bawah ya. Karena Masya Allah penulis Ibn Ajurum tidak menyebutkan contoh. Belum tidak menyebutkan contoh. Penulis. Makanya anak tambahkan di bawah contohnya. Supaya antum melihat bagaimana dia itu menasab. Lihat contohnya di bawah. Contoh. A'jabani an tajtahida. Lihat itu kata tajtahida. Anak katakan maka tajtahida dinasab dengan an. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Jelas? Jelas itu? Dan antum jangan terbatas pada kata tajtahida. Dipahami yang Anda bilang? Artinya banyak di sana fi'il mudhari. Kalau kemasukan an, jangan takut, langsung mansub. Kemasukan an langsung apa? Nasab. Berikutnya lagi lan. Lan, lihat contohnya ke bawah. Langsung ke bawah ya. Lan. Contoh lan usafiro. Maka usafiro dinasab dengan lan. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Yang ketiga, idan. Contoh idan tanjaha. Maka tanjaha dinasab dengan idan. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Berikutnya lagi kai. Jitu likai ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan kai. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Contohnya berikutnya lagi. Lamu kai. Mulai ini. Lamu kai. Perhatikan contohnya lamu kai. Halaman catatan nomor berapa? 80. 6. Jitu li'ata'allama.
Perhatikan keterangannya. Maka ata'allama dinasab dengan an. Padahal tadi itu di atas dari 1 sampai 4. Saya bilang dinasab dengan an. Dinasab dengan lan. Dinasab dengan idan. Dinasab dengan kai. Kan begitu tadi. Kalau ini enggak. Yang masuk orang lain. Yang menasab yang lain. Paham ini? Lihat. Jitu li'ata'allama. Maka ata'allama dinasab. Lihat. Jitu li'ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara boleh setelah lamukai. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Perhatikan cara mengucapkannya ya. Jadi bukan antum bilang dinasab oleh li. Hati-hati. Antum tidak bilang dinasab oleh li. Bukan. Tapi antum bilang apa? Dinasab oleh an. Yang disembunyikan setelah lamukai. Jelas? Coba berikutnya lagi. Lamul juhud. Lamul juhud. Lihat catatan nomor 87. Contoh. Lam yakun Zaidun liyasriqa. Contoh yang diawal oleh lam yakun. Contoh kedua. Ma kana Zaidun liyasriqa. Kenapa ana kasihkan lam yakun sama kana? Untuk membedakan tadi dengan lam yang sebelumnya. Li. Paham ya? Ini lamul juhud. Diawal oleh makana atau apa? Lam yakun. Maka yasriqa dinasab dengan an. Jadi antum tidak bilang dinasab dengan lamul juhud. Tidak. Kita bilang dinasab dengan an. Dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara wajib setelah lamul juhud. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Terus anak kasih antum faedah di situ. Untuk membedakan antara lamukai dan lamul juhud. Maka lamul juhud cirinya diawali oleh makana atau lam yakun. Itu penting ya. Itu penting. Apalagi nanti dalam baca kitab gundul. Itu perlu sekali. Antum akan ditanya. Ini li lam apa? Nah. Ingat ciri yang anak kasih ini. Kalau diawali oleh makana atau lam yakun. Antum katakan lam al-juhud. Kalau tidak maka lamu kai. Lamu kai. Berikutnya lagi yang ketujuh hatta. Lihat catatan nomor 88. Contoh dzakir hatta tanjaha. Maka tanjaha dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah hatta. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Berikutnya lagi al-jawabu bil fa. Jawaban dengan fa. Yaitu jawaban dengan fa. Fa yang menunjukkan makna sebab. Fa menunjukkan makna sebab. Iya. Lihat catatan untuk dia. Untuk jawaban bil fa. 89. Ini yang dinamakan dengan fa sababiyah. Karena fa ini bermakna apa? Sebab. Ini dinamakan dengan fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Dan dia menasab dengan syarat diawali oleh tolab. Kata-kata yang menunjukkan makna perintah atau permintaan. Kata-kata yang menunjukkan makna perintah atau permintaan. Nanti akan dirinci lebih jauh lagi. Apa saja itu kata bermakna perintah atau permintaan. Di buku kedua. Buku setelah ini insya Allah kita akan baca. Setelah selesai ini buku. Dirinci lebih jauh lagi nanti insya Allah. Iya. Kata-kata yang bermakna perintah atau permintaan. Itu syaratnya. Artinya ini fa. Kalau dia menasab. Tidak pernah terletak di awal kalimat. Pasti ada dulu kalimat sebelumnya. Paham ini Pak? Kan harus diawali oleh kata yang bermakna perintah atau permintaan. Berarti kalau harus diawali, berarti dia terletak di mana? Setelah kalimat. Dipaham ciri-cirinya? Artinya kalau ada fa di awal kalimat, pasti bukan dia itu. Pastikan bukan dia. Dia harus diawali oleh kalimat yang bermakna meminta atau perintah. Bermakna perintah atau meminta. Contoh, ijtahid fatanjaha. Lihat itu. Ijtahid fatanjaha. Perhatikan kata tanjaha. Iya. Maka tanjaha dinasab dengan an. Jangan pernah antum bilang dinasab dengan fa. Salah besar. Jadi antum langsung bilang dinasab dengan an. Dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah. Dan tanda nasabnya adalah fathah.
Kita lihat lagi waw. Nomor 9, al-waw. Yang waw yang menunjukkan makna bersama. Bukan waw yang bermakna dan. Bukan waw yang bermakna dan. Waw ini menunjukkan makna apa? Bersama. Waw yang menunjukkan makna bersama. Lihat nomor 90. Catatan untuk waw. Ini yang dinamakan dengan waw ma'iyah. Sengaja ana jelaskan itu supaya antum tahu maknanya. Ini disebut dengan waw ma'iyah. Waw yang bermakna bersama. Dan dia menasab dengan syarat diawali oleh tolab. Kata menunjukkan atas makna perintah atau permintaan. Seperti fi'il amr. Berarti sama antara fa dan waw. Kalau dia menasab fi'il mudhari, dia tidak terletak di awal. Dia terletak apa? Setelah kalimat. Karena harus diawali oleh kata bermakna perintah atau permintaan. Seperti fi'il amr. Seperti fi'il amr. Contoh. Ijtahid. Watanjaha. Perhatikan. Ijtahid. Watanjaha. Perhatikan kata watanjaha. Maka tanjaha dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara wajib setelah waw ma'iyah. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Sisa satu. Yang ke-10. Au. Yang bermakna ila hingga. Atau bermakna illa kecuali. Au. Terjemahannya au ini kalau menasab fi'il mudhari. Setelahnya dengan an. Maknanya ila hingga. Atau maknanya illa kecuali. Jadi ada ila. Ada illa. Itu maknanya. Lihat catatan nomor 91. Contoh. La'alzamannak au takdiyani. Lihat takdiyani, takdiya. Maka kata takdiya, kalau ni itu kata lainnya, fiilnya itu ujungnya ya, takdiya. Ni itu kata lain. Lihat maka takdiya dinasab dengan an. Sekali lagi ana ingatkan, jangan sampai ada yang bilang dinasab dengan au. Paham ini? Jangan salah. Akan salah kalau antum bilang seperti itu. Langsung katakan. Dia dinasab dengan apa? Dia dinasab dengan an. Kalau antum dapat fi'il mudhari setelah au mansub. Langsung antum bilang. Dinasab dengan an. Langsung. Dinasab dengan an. Dinasab dengan an. Lihat keterangannya dengan contoh tadi. Lihat keterangannya dengan contoh tadi. Takodia dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara wajib setelah au. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Jelas semuanya? Jelas ini? Selesai alat penasab. Itulah yang antum akan bawa bekal ini. Yang antum pakai dibaca kitab gundul. Dapat fi'il mudhari. Kan gampang sekali itu fi'il mudhari. Hukumnya marfu selama-lamanya. Kecuali ada alat penasab, maka dia dinasab. Dan kecuali ada alat penjazam, maka dia dijazam. Alat penasab aman. Gimana? Aman negara? Alat penasab aman? Sedikit sekali 10. Uang 1000 saja antum hafal. Nah, antum hafal uang 1000. 1000 saja hafal, apalagi 10. Iya kan? Iya kan? An, lan, idan, kai. Ini pokok. Ini pokok. An, lan, idan, kai. 4 ini pokok. Setelah itu ada 6 huruf. Kalau dia ada, fi'il mudhari dinasab. Tapi yang menasabnya bukan dia. Yang menasabnya adalah siapa? An. Siapa itu? Tinggal antum hafal. Lamu kai, lamul juhud, hatta, fa, wa, au. Selesai. Tinggal dibedakan lamu kai sama lamul juhud. Itu saja. Tinggal dibedakan antara lamu kai dan lamul juhud. Kan itu yang mirip. Itu yang mirip. Iya. Kalau lamul juhud diawali oleh makana atau lam yakun. Kalau lamu kai tidak diawali.
Dipahami ini? Selesai. Kita masuk di berikutnya lagi. Kita selesaikan hari ini. Insya Allah. Iya. Berikutnya lagi wal jawazimu. Alat-alat penjazam. Samaniyata asyara. Ada 18. Lebih banyak dari alat penasab. Alat penasab 10. Ini 18. Berarti ada tambahan berapa? Lebih banyak berapa? 8. Cuman 18 ini terbagi 2. Ada yang menjazam 1 fi'il dan ada yang menjazam 2 fi'il. Gampang sekali. Saya akan contohkan di antum masing-masing 1 saja. Setelahnya antum akan kiaskan dan anak contohkan di buku setiap kata. Karena sekali lagi penulis Ibnu Ajurum tidak contohkan. Inilah gunanya kita catatan ini untuk mencontohkan. Jadi kita tulis ulang, kita katakan. Alat penjazam itu ada 18. Ada 18. 18 ini dilihat dari korbannya. Kan ini penyakit. Namanya penyakit itu kadang korbannya 1, kadang korbannya 2. Dipahami ini? Penjazam ini, alat penjazam ini dilihat dari fi'il yang dia masuki. Itu terbagi 2. Ada yang korbannya itu adalah fi'lun wahidun. Fi'lun wahidun, 1 fi'il. Dan ada yang korbannya itu adalah yang disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan penelitian mereka adalah fi'lani. Ada yang korbannya itu adalah terdiri dari fi'lani. 2 fi'il. Apa maksudnya yang korbannya 1 fi'il? Apa maksudnya yang korbannya 2 fi'il? Maksudnya 1 fi'il artinya kalau dia ada, itu hanya 1 fi'il yang antum cari yang dia jazam. Dipahami ini? 1 fi'il. Apakah langsung terletak setelahnya atau setelah kata lain dulu baru dia ada? Paham ini? Contoh misalnya, dan ini contoh terkenal sekali. Di antara alat penjazam 1 fi'il adalah lam. Ini bosnya ini. Kenapa dibilang bosnya? Kayak ini sering keluar yang menjazam 1 fi'il. Lam. Ini huruf penjazam. Dia hanya menjazam 1 fi'il. Artinya dalam hidupnya dia cuma butuh 1. Tidak butuh 2 dia. Tidak butuh 2. Dia cuma butuh berapa? 1. Ini lam. Kalau dia ada, fi'il setelahnya dijazam. Tanda jazamnya tergantung jenis fi'il. Itu Anda ingatkan kembali. Kalau sahih akhir maka apa tandanya? Sukun. Kalau mu'tal akhir maka hilang huruf terakhir. Kalau af'alul khamsah maka penghilangan nun. Kan begitu. Misalnya ada kata kita contohkan lagi yaktubu. Masukkan lam. Langsung sukun. Demikian pula temannya lam. Ada 6 yang tugasnya sama. Karena 18 itu terbagi 2. 6 menjazam 1 fi'il. Sisanya menjazam 2 fi'il. Berarti sisa berapa? 12. Kan begitu nanti. Kan terbagi 2 saja. Contoh yang menjazam 2 fi'il. Ini contohnya juga bosnya ini. In. Bukan an. Kalau an penjazam penasab. Kalau an penasab. Ini penjazam. Adalah in. Kalau ada in. Pertama. In. Alat penjazam. 1. 2. Kalau ada in. Pasti ada 2 fi'il. Ini hal yang kedua. Ketiga. Kalau ada in. Pasti dijazam fi'il setelahnya itu. Jadi 1. Antum bilang in. Alat penjazam. Kedua. Kalau ada in. Pasti 2 fi'il. Ada di setelahnya. Ketiga. Kalau ada in. Berarti fi'ilnya jazam. Jadi di samping 2 fi'il. Fi'ilnya dijazam. Jadi selalu nanti. Apakah berdampingan. Atau berpisah. Karena fi'ilnya itu. Bisa berdampingan. Bisa terpisah. Yang penting. Kalau ada dia cari berapa fi'il. 2
dua. Dia ini selalu butuh dua. Tidak cukup satu seperti lam. Paham ini? Iya. Misalnya kalau ada, misalnya kalau sudah ada di sini intadhab atau iyadhab, maka pasti dia cari yang kedua lagi. Iyadhab, misalnya langsung setelahnya lagi adhab. Iyadhab, adhab. Dan ini yang kedua ini, tidak harus, Anda sengaja contohkan di bawah ini. Yang kedua ini, tidak harus di setelahnya langsung. Boleh setelah beberapa kata. Misalnya di sini antum kata iyadhab ila al-baiti, ya, ila al-baiti, al-baiti, iyadhab ila al-baiti, adhab. Ini kan perantaranya nih. Kalau dia pergi ke rumah, saya akan pergi. Jadi ini adalah mengantarai antara fiil pertama dan fiil kedua. Yang jelas yang antum harus yakini adalah in ala penjazm. Dia butuh dua fiil. Dua fiil itu dua-duanya harus dijazm. Tanda jazmnya tergantung fiilnya. Sohi akhir sukun. Mutal akhir hilang huruf terakhir. Af'alul khamsah hilangkan apa? Nun. Hilangkan nun. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Yang penting antum tahu ini tugasnya. Sekarang di buku antum akan dicontohkan masing-masing. Dan tugasnya menjazm satu fiil atau dua fiil. Lihat di buku, kita baca satu-satu. Di terjemahannya, di Arabnya dulu. Wahyalam walamma wa alam alamma walamul amr wa du'a wala pinnahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haithuma wa kaifama wa idan fi syi'ri khassah. Lihat terjemahannya. Dan alat-alat penjazm itu ada 18. Dan dia adalah lam. Setiap kita baca satu ke bawah. Untuk lihat contohnya. Karena penulis sekali lagi tidak memberikan contoh untuk antum. Paham ya? Tidak memberikan contoh untuk antum. Lihat lam, pertama lam. Ke bawah contoh. Ya. Sebelumnya ada catatan di nomor 91, 92. Untuk alat-alat penjazm adalah 18. Dari 18 ini terbagi dua. Ada yang menjazm satu fiil, yaitu 6 pertama. 6 pertama yang disebutkan oleh penulis. Dan sisanya menjazm dua fiil. Kecuali kaifama, karena pendapat yang kuat, dia tidak menjazm. Sebab jika ada contoh, yang didapatkan dari orang Arab, ya, sebab tidak ada contoh yang didapatkan dari orang Arab. Ini sebabnya. Untuk kaifama tidak ada contoh dari orang Arab. Paham ya? Kalau ada yang membuatnya, maka itu disamakan dengan yang lain. Bukan karena ada yang datang contohnya dari orang Arab. Dan idan, karena ia khusus dalam syair. Kalau idan ini khusus di mana? Syair. Karena penulis bilang idan khusus di syair. Berarti kita tidak akan dapatkan di kalimat biasa. Idan menjazm. Idan menjazm. Pertama lam. Contoh lam yajtahid Zaidun. Perhatikan yajtahid. Perhatikan yajtahid. Maka yajtahid dijazm dengan lam. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Lihat kembali ke atas. Lamma. Ada terjemahannya ya. Di atas maknanya. Lamma. Contoh. Lamma ya'kul Zaidun. Lamma ya'kul Zaidun. Maka ya'kul dijazm dengan lamma. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Sama. Ketiga alam. Alam. Contoh. Alam ansah lak. Perhatikan itu jazmnya. Alam ansah lak. Ini pembahasan mudah sekali kalau antum hafal sebelumnya. Tanda jazm. Alam ansah lak. Maka ansah dijazm dengan alam. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Sama. Alamma. Ke bawah lagi. Contoh. Alamma uhsin ilaik. Maka uhsin dijazm dengan alamma. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Kelima.
lamul amr wa du'a, yaitu li yang bermakna perintah dan doa. Terjemahannya hendaklah. Beda dengan li tadi. Kalau li tadi menasab, lamul juhud dan lamu kai. Kalau ini menjazam. Jadi kalau antum bertanya, apa bedanya li tadi sama li ini? Ya, li tadi menasab. Kalau li ini menjazam. Kan beda kan? Beda. Kalau li tadi maknanya tidak dan agar supaya. Kalau ini hendaklah. Paham terjemahannya beda? Terjemahannya hendaklah. Contohnya. Ke bawah. Catatan 97. Contoh. Lihat dhahab ila suki. Lihat. Lihat dhahab ila suki. Maka yadhab dijazam dengan lamul amr wa du'a. Dan tanda jazamnya adalah sukun. Tanda jazamnya adalah sukun. Berikutnya yang keenam dan ini yang terakhir. Yang menjazam satu fi'il. La fin nahi wa du'a. La yang bermakna larangan dan doa. Terjemahannya jangan. Bukan la yang bermakna tidak ya. Ada la di sana bermakna tidak. Kalau itu tidak menjazam. Ini la yang menjazam, ini la yang bermakna jangan. Dipahami ini? Paham ini? Gimana ini? Bisa dibedakan? La yang bermakna jangan. La. Bukan li. La. Panjang. Ada alifnya. Ini menjazam. Ini menjazam. Satu fi'il. Contoh di bawah. La tadhab ila suq. La tadhab ila suq. Lihat tadhab. Maka tadhab dijazam dengan la fin nahi wa du'a. Dan tanda jazamnya adalah sukun. Setelahnya kita akan mulai dengan menjazam dua fi'il. Lihat yang ketujuh. In. Lihat contohnya. Catatan nomor 99. In tasbir tu'jar. In tasbir tu'jar. Lihat. Tasbir fi'il syarat. Ah, ini sekaligus berita untuk dua fi'il itu. Fi'il pertama namanya fi'il syarat. Fi'il kedua namanya jawaban syarat. Fi'il pertama namanya fi'il syarat. Fi'il kedua namanya apa? Jawaban syarat. Paham kan? Itu namanya. Lihat. Tasbir fi'il syarat dijazam dengan in dan tanda jazamnya adalah sukun. Dan tu'jar jawaban syarat dijazam dengan in. Jadi sama-sama dijazam oleh in. Ya kan? Dijazam dengan in. Tanda jazamnya adalah apa? Sukun. Lihat lagi contoh berikutnya. Ma. Catatan nomor 100. Contoh. Ma takro. Tastafid. Ma takro. Tastafid. Lihat itu. Ma takro. Tastafid. Berapa fi'il? Berapa fi'il? 2. Lihat keterangannya. Takro. Fi'il syarat dijazam dengan ma dan tanda jazamnya adalah sukun. Tastafid jawaban syarat dijazam dengan ma, tanda jazamnya adalah sukun. Sama. Berikutnya adalah man. Contoh, man yajtahid yanjah. Maka yajtahid fi'il syarat dijazam dengan man, tanda jazamnya sukun. Yanjah jawaban syarat dijazam dengan man, tanda jazamnya adalah sukun. Jelas ini? Jelas ya? Berikutnya mahma. Berikutnya mahma. Contoh di bawah catatan 102. Mahma takro akro. Dua fi'il. Maka takro fi'il syarat dijazam dengan mahma. Tanda jazamnya adalah sukun. Akro jawaban syarat dijazam dengan mahma. Tanda jazamnya adalah sukun. Paham ya? Mudah, alhamdulillah. Berikutnya lagi itma. Catatan 103. Contoh itma tajlis ajlis. Maka tajlis adalah fi'il syarat dijazam dengan itma. Tanda jazamnya adalah sukun. Ajlis jawaban syarat dijazam dengan itma. Tanda jazamnya adalah sukun. Ya. Contoh lagi. Berikutnya lagi adalah ayyun. Ayyun. Lihat ini ayyu kitabin takro akro. Nah, diantaranya oleh kitabin. Kitabin bukan fi'il.
berarti bukan dia yang dijazm. Setelahnya baru. Yang jelas ini kan alat penjazm. Nggak harus setelahnya langsung apa? Fi'il. Boleh ada perantara. Jelas yang Anda bilang? Yang jelas kalau dia ada, tugasnya antum adalah cari dua fi'il. Jangan isim, cari dua fi'il. Dipahami ya? Contoh di sini. Ayyu kitabin takro akro. Maka takro fi'il syarat dijazm dengan ayyu. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Akro jawaban syarat dijazm dengan ayyu. Tanda jazmnya adalah sukun. Berikutnya lagi adalah mata. Berikutnya lagi adalah mata. Lihat mata tusafir, usafir. Maka tusafir fi'il syarat dijazm dengan mata. Tanda jazmnya adalah sukun. Usafir jawaban syarat dijazm dengan mata. Tanda jazmnya adalah sukun. Mudah sekali. Berikutnya lagi adalah ayyana. Ayyana. Lihat ayyana contoh di bawah 106. Ayyana ta'tini ukrimka. Ayyana ta'tini ukrimka. Lihat maka ta'ti. Karena ni itu kata lain. Ni kata lain. Ta'ti. Fi'il syarat dijazm dengan ayyana. Tanda jazmnya adalah penghilangan ya. Karena asalnya itu adalah ta'ti. Sebelum masuk ayyana. Sebelum masuk ayyana adalah ta'ti. Paham ya? Maka masuk ayyana. Hilang apanya? Hilang apanya? Alif ini contoh untuk mu'tal akhir. Ini contoh untuk mu'tal akhir. Ya. Ta'ti fi'il syarat dijazm dengan ayyana. Dan tanda jazmnya adalah penghilangan ya. Dan ukrim jawaban syarat dijazm dengan ayyana. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Berikutnya lagi adalah aina. Contoh aina taskun askun. Aina taskun askun. Ini sangat jelas. Askun, taskun, fi'il syarat dijazm dengan aina. Tanda jazmnya adalah sukun. Dan askun, jawaban syarat dijazm dengan aina. Tanda jazmnya adalah sukun. Sama. Sama. Kemudian berikutnya lagi anna. Panjang ya. Anna. Bukan anna. Bukan anna. Anna lain lagi. Ini anna. Ada alif bengkok. Anna. 108. Contoh. Anna tadhab tukrom. Anna tadhab tukrom. Maka tadhab fi'il syarat dijazm dengan anna. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Tukrom. Jawaban syarat dijazm dengan anna. Tanda jazmnya adalah sukun. Jelas ini? Berikutnya. Haitsuma. Konsentrasi ya. Haitsuma. Ya, perhatikan haitsuma. Contoh di bawah 109. Haitsuma yanzil al-alim yanfa. Haitsuma yanzil al-alim yanfa. Di situ dibaca yanzilil karena ketemu dua sukun. Itu saya baca kasih ke harokat kasroh. Yanzilil alim. Karena ada sukun setelahnya supaya bisa disambung bacaannya. Tapi kalau dibaca pisah. Haitsuma yanzil al-alim yanfa. Sukun. Lihat keterangannya. Maka yanzil fi'il syarat dijazm dengan haitsuma. Tanda jazmnya adalah sukun. Dan yanfa jawaban syarat dijazm dengan haitsuma. Tanda jazmnya adalah sukun. Berikutnya lagi, kaifama. Ini tadi kaifama. Kaifama ini yang kuatnya dia tidak termasuk dari alat penjazm. Cuman kita contohkan di atas pendapat penulis. Karena penulis telah sebutkan. Contoh, kaifama tajlis ajlis. Kaifama tajlis ajlis. Maka tajlis, fi'il syarat dijazm dengan kaifama. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Ajlis adalah jawaban syarat. Dijazm dengan kaifama. Tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian ya untuk berikutnya adalah idan fi syair khassa. Idan khusus di syair. Khusus di mana? Di syair. Lihat catatan 111. Penulis menyebutkan ada 18 alat penjazm. Namun pada rinciannya penulis menyebutkan 19. Hal ini mungkin karena idan khusus menjazm pada syair. Jadi penulis hanya menghitung 18 alat penjazm saja. Saya tidak contohkan kalimat biasa untuk idan. Dikarenakan memang tidak ada contohnya di kalimat biasa. Ini hanya contohnya di mana? Di syair.
Inilah alat-alat penjazam. Dan dengan ini kita sudah tamat pembahasan penyakit yang masuk pada fi'il. Setelahnya sampai buku selesai, itu penyakit yang masuk pada isim. Insya Allah ini mulai di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Silakan Pak. Enggak, biar di syair tidak ada. Itu idan Pak, idan Pak. Kalau kaifa memang tidak didapatkan dia menjazm dalam bahasa Arab. Kalau antum dapat kaifa itu dia tidak menjazm. Misalnya kaifa haluk itu kata tanya biasa. Itu kata tanya biasa, bukan alat penjazm. Idan tadi Pak, yang khusus di bait-bait syair. Idan. Silakan. Kasih mic dulu. Sain, itu ada. Yuk. Bismillah, ini untuk yang kalimat ukrim kain Ustadz, apakah ini kanya ini domir mutasil yang bersambung? Iya kanya, iya betul. Itu ka itu orang lain, itu domir mutasil, domir yang bersambung lagi dengannya. Adapun ujung fiilnya hanya mim, ukrim. Nah, ka-nya itu adalah kata lain. Sama dengan tadi, ta'tini, ni itu kata lain lagi. Domir mutasil. Berarti kalau domir ini Ustadz maksudnya tidak diganggu Ustadz, maksudnya kayak tidak disukun lagi. Iya, tidak diganggu. Kan yang dia masuki fiil, bukan domir. Kan domirnya kan mabni. Yang dia masuki itu hanya fiilnya saja. Tidak domirnya. Kalau ada akhwat ingin tanyakan juga, boleh ditanyakan tentang pelajarannya. Jangan sampai kita jalan terus, ternyata akhwat tidak paham. Ada lagi? Silakan. Fi'il mudhari maklum. Iya Pak, itu kan disorot. Dia karena asal fi'il madinya 4 huruf. Jadi asal fi'il madinya itu safaro. Setiap fi'il madi 4 huruf diubah ke mudhari, maka huruf mudharinya, huruf anaitunya di dhammah. Semua 4 huruf. Itu kaidahnya Pak. Itu ada di sorof sebenarnya yang kita sudah pelajari di sorof kalau kita ikut. Cuman bedanya dengan fi'il majhul supaya tidak samar. Kalau mudhari majhul, dhamma pertama, fathah sebelum akhir. Kalau ini kan kasrah Pak. Usafir. Cuman dia umum. Maklum dan majhul bisa dijazm. Ada lagi? Alhamdulillah, antum bertahan ya, tetap istiqomah. Ini langkah terakhir. Kalau antum berhasil selesaikan ini, alhamdulillah. Buku kedua itu akan lebih mudah ketika antum dengarkan. Karena setelah ini ya kita akan membuka yang penuh Arab gundul. Tidak ada lagi terjemahan. Tapi nanti anak terjemahkan. Nanti anak terjemahkan untuk antum. Cuman kita sudah masuk di kitab Arab gundul. Insya Allah. Jadi nanti sambil praktek. Insya Allah nanti anak kasih tahu kalau sudah selesai marfuat. Berarti kan sisa mansub sama majrur. Nah, kalau selesai marfuat itu sudah mulai dicari bukunya. Dibeli buku persiapan keduanya. Insya Allah. Kan ini tidak terasa ini. Kalau sudah masuk begini itu sudah mau ujung-ujung. Ini pertemuan ke-9. Kemungkinan paling tinggi dia tidak sampai seperti yang kita bilang dulu 30. Dulu berapa kita rencana?
30 ya? Iya, ini paling 20 paling tinggi lagi. Tergantung kalau antum pemahamannya seperti sekarang ini. Sekarang ini kan alhamdulillah antum cepat memahami. Tergantung lagi berikutnya insya Allah. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.